Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sehat, sehat, sehat. Luar biasa. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan sehingga bisa belajar dengan baik dan lancar. Amin. Yuk, kita mulai pelajaran ini dengan berdoa dulu, dipimpin oleh Mbak Salma. Siap, gerak. Berdoa mulai. Presensi kehadirannya pagi ini, nanti yang Pak Imam panggil jawab hadir dan sampaikan satu masalah yang kamu hadapi pagi ini. Mbak Zakira Afan. Hadir, makanan kucing habis. Makanan kucing habis, itu masalah ya. Oke, Mas Radit. Hadir, tadi buku bahasa Jawa kesingsal. Yang tadi berhasil menyebutkan ada masalah, silahkan ambil bintang. Gimana perasaannya dapat bintang? Senang sih. Agar kelas kita semakin bersemangat, kita nyanyi tak ada musuh, tak ada lawan, semuanya saling menyayangi. Ini foto sekolahnya siapa nih? Waduh, sekolah kita ya. Gimana tuh fotonya tuh? Ini apa nih? Waduh. Coret-coret. Apa sampai ada sapu yang seperti ini, belah dua seperti ini? Soalnya naruhnya seperti ini. Inginnya tempat wudhunya seperti apa? Tapi ternyata berarti jadi masalah nggak ya? Bisa melihat gambar tadi, tahu itu ada masalah. Ini ada kaitannya dengan belajar kita hari ini, KKA. Yaitu kita akan belajar, anak-anak akan belajar bagaimana yang pertama mendefinisikan suatu masalah. Masalah itu apa sih? Nah, nanti kita akan di akhir pelajaran kalian harus punya kesimpulan tentang pengertian dari masalah. Kemudian juga dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan sekitar sekolah kita. Nomor 5. Ya, siap belajar. Kali ini kita akan belajar lanjut tentang masalah. Anak-anak, pernah nggak kalian menemukan masalah di lingkungan yang terdekat dengan kita, lingkungan sekolah? Ya, sebutkan satu-satu, urut dari sini. Ya, langsung. Masalah di lingkungan sekitar kita di sekolah. Sapunya berantakan. Lanjut. Lantainya kotor, banyak debu. Akhirnya didatangkanlah robot detektif. Wah, robot detektif datang ke sekolah. Di program robot detektif, tugasmu adalah mencari pelaku-pelaku yang menumpahkan sampah dan membuang sampah sembarangan. Ada 5 robot detektif. Tugas robot detektif itu ada 3. Yang pertama, harus bisa menemukan masalah-masalah di sekolah itu sebanyak-banyaknya. Yang kedua, robot detektif diprogram untuk mencari penyebabnya. Yang ketiga, robot detektif diprogram untuk mencari solusinya. Tugas kalian adalah nanti scan masalah yang ada di lingkungan sekolah ini dalam waktu yang ditentukan, temukan penyebab, temukan solusi. Sebelum kita mulai, kalian akan berkelompok. Pilih 5-5 ya. Pilih sendiri kelompokmu 5 orang. Hap, silahkan tanpa bersuara. Tepuk cinta. Cinta kecil. Nah, tugas pertama. Hitungan 10, beri nama kelompok. Bunga lavender. Dalam 20 detik, anak-anak membagi tugas. Nasya mencari masalah. Mencari penyebab. Zahra mencari solusi. Siva penulis. Aisyah presentasi dan membantu teman. Cepat semua kan? Di sini, perhatikan dulu kamu jelaskan cara mengisinya. Pertama, isi nama kelompok.
Nama anggota kelompok. Amati lingkungan sekitar, cari masalah, isikan di sini. Kalau kurang, buat di belakangnya. Anak-anak buat solusinya di sini untuk satu masalah yang menarik. Boleh bentuknya poster, bentuknya mau lagu, puisi, silahkan di sini. Nah, kita kembali jam di angka 5. Pertama, panelnya masalah. Masalahnya apa? Di sini ada masalah. Masalahnya tangga kotor. Solusi tersebut tidak hanya sekadar tulisan atau presentasi, tapi masalah aslinya juga harus selesai. Tangganya kotor. Dan nanti setelah presentasi kita cek apakah tangganya bersih apa kotor. Di bawah tangga kotor dan banyak sampah. Nah, bawah tangga kotor dan sampah. Kira-kira apa yang menjadikan di bawah tangga jadi kotor? Hambatannya apa? Masalahnya apa? Kenapa bisa kotor? Tidak dijaga dan tidak dirawat. Itu tanggung jawabnya siapa sih? Warga Iya, sekolah. kenapa? Kenapa nggak ada yang mau? Kenapa? Males, siapa yang males? Menurut saya dan kelompok saya, masalah adalah perbedaan antara keadaan kamu sekarang dan keadaan yang kamu inginkan. Kelompok lavender sudah memaparkan dengan detail, menemukan banyak permasalahan, sudah dilengkapi dengan solusi. Suatu keadaan yang tidak mengenakan. Tangga kotor dan banyak sampah. Bagaimana cara kalian menemukan bagian-bagian masalah? Gimana caranya tadi menemukan masalah? Terus mengidentifikasikan masalah itu. Mengelilingi setiap sudut sekolah jika ada hambatan, itu yang dinamakan masalah. Menganalisis masalah. Melihat sekitar dengan Ya. jeli ada kotoran masalah atau tidak. Kedua, apakah semua masalah bisa diselesaikan dengan langkah yang sama, bukan cara yang sama ya? Identifikasi, cari solusi, dikerjakan. Tuh. Apakah semua masalah bisa dilakukan seperti itu? Dengan langkah-langkah yang tertata rapi. Pertama diapakan? Identifikasi, oh itu masalah. Yang kedua, cari solusinya. Setelah ketemu solusinya, diwujudkan solusinya, dilakukan. Solusi tanpa aksi? No. Silahkan untuk tes formatifnya di sana dibaca, dipahami dulu. Studi kasus, kemudian bawahnya pilih jawaban yang menurutmu paling tepat. Kita simpulkan bersama-sama sekarang. Masalah adalah oke, tepat. Masalah adalah perbedaan antara keadaan kamu sekarang dengan keadaan yang kamu inginkan. Adanya perbedaan keadaan inilah namanya masalah. Oke, terima kasih kalian semuanya hebat. Tadi sudah kerja di kelompoknya masing-masing dengan sangat baik, menjalankan tugasnya dengan baik. Secara keseluruhan pembelajaran terlaksana dengan baik. Tepuk tangan untuk semuanya. Alhamdulillah. Ucapkan alhamdulillah. Nah, sesi pamungkasnya adalah Pak Imam ingin, karena kalian tadi sudah lihat masalah di sini, Pak Imam ingin kalian punya komitmen pribadi. Kalau sudah membaca buku di perpustakaan akan mengembalikan lagi. Aku mulai hari Senin menjaga kebersihan dan menata buku.
Mulai hari Senin saya akan merapikan buku setelah membacanya. Mulai hari Senin saya akan mulai bertanggung jawab dan disiplin dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Aku akan bangun lebih pagi dan siang. Aku akan juga sholat 5 waktu dengan cepat. Saya berjanji setiap hari Senin saya akan selalu merapikan buku di perpus. Saya berjanji jika hari Rabu saya akan merapikan sapu jika terletak sembarangan. Saya berjanji besok Senin saya piket dengan sampai bersih. Mulai hari Senin aku tidak akan membuang sampah sembarangan. Aku janji mulai hari Senin jika aku di perpustakaan dan mengambil buku akan saya kembalikan di tempat semula. Aku janji ketika hari Senin aku akan membuang sampah ke tempatnya. Mulai hari Senin aku akan menaruh sapu pada tempatnya. Mulai hari Senin aku akan merapikan barang yang terlihat tidak rapi. Saya berjanji ketika saya melihat sampah berserakan saya akan membuangnya ke tempat sampah. Mulai hari Senin saya akan merapikan buku di perpus serta membacanya. Mulai hari Senin saya akan membuang sampah di tempatnya dan mengambil sampah yang ada di bawah ke tempat sampah. Mulai hari Senin depan saya tidak akan mengotori wastafel di sekolahan. Mulai hari Senin saya akan menjaga lingkungan dan sekitar. Mulai hari Senin saya akan tidak akan membuang sampah sembarangan. Mulai hari Senin saya akan menata sepatu dengan baik. Mulai hari Senin saya tidak akan membuang sampah sembarangan. Saya berjanji saya mulai besok tidak membuang sampah sembarangan. Mulai hari Senin saya akan membersihkan tempat apapun sampai bersih. Belajar hari ini semuanya tampilnya luar biasa, pantang menyerah, kreatif, kolaboratif, bisa berpikir kritis, menemukan masalah, cari solusi, kerjasama dengan baik. Harapan Pak Imam selalu seperti itu, ya. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan ke proses bagaimana masalah itu bisa dipetakan menjadi bagian-bagian kecil supaya lebih mudah diatasi. Itu untuk pertemuan selanjutnya. Kita tutup pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.